Alkitab tertulis ada pola 7, ya, pola 7 itu tahun semita, tahun ke-7, kemudian kalau 7 dikali 7 sama dengan 49, tahun berikutnya ada tahun Yobel atau tahun Yobel, tahun yang ke-50, dan tahun yang ke-50 itu jatuhnya pada tahun 576 kalau dipandang bahwa tahun 1967 ketika Yerusalem kembali ke Israel secara utuh, itu dianggap sebagai tahun Yobel, ya, karena semuanya kembali kepada mereka. Jadi kalau begitu maka tafsir bahwa ini adalah tahun 777 3 kali itu, lalu itu merupakan satu kesempurnaan atau apa, itu lalu nggak cocok dengan pola yang diajarkan oleh Alkitab, oleh kitab Torah sendiri. Nah, lalu ada satu hal lagi yang terakhir ini untuk menyatakan bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam satu tahun itu dengan hanya memakai satu huruf Ibrani. Padahal Tuhan memberi huruf-huruf Ibrani itu jumlahnya berapa, saudara? 22. Dia kasih 22 huruf ditambah 5 huruf yang punya bentuk sofit. Bentuk sofit itu bentuk akhir dari kata itu bentuknya berbeda, ya. Nah, Tuhan kasih firman-Nya dengan 22 huruf ditambah 5 bentuk sofit. Dia tidak hanya sekali satu huruf, dia melalui satu huruf saja lalu kemudian satu tahun bisa ditentukan. Jadi keberatan saya terhadap semua gaya-gaya seperti nubuat atau apa yang mengatakan ayin sayin lalu dia bisa tahu tahun ini akan jadi apa, ya. Padahal Tuhan kasih 22 huruf. Kenapa kita harus menentukan setiap tahun itu dengan satu huruf? Padahal Tuhan memakai seluruh firman-Nya. Kita baca seluruh firman Tuhan dalam bahasa Ibrani, lalu itu 22 huruf berinteraksi secara simultan, dan itu terjadi setiap hari kalau kita baca, setiap tahun kalau kita lakukan dari tahun ke tahun, sehingga tidak perlu kita memakai satu huruf saja untuk meneropong atau seperti meramal tahun yang sedang berjalan. Saya kira itu penjelasan saya untuk tahun 5777. Tetapi cara menyebutkannya ini saudara coba sama-sama ucapkan dengan saya. Kamiseh, Alafim, Tafsin, Ayin, Sayin. Ya, jadi kalau kita tanya orang Israel, tour guide yang saya tanya dia, tour guide kita namanya Guy, dia bilang gimana kamu bilang tahun ini? Dia pakai hanya ini saja, ya, dia pakai ini 777. Dia bilang tafsin ayin zayin, karena ini 1000 tahun tuh lama banget gitu, ya. Jadi dia pakai tafsin ayin zayin. Dan waktu sampai di Jakarta, kita kembali ke Jakarta, ini udah hilang menguap 700-nya, tinggal 77, tinggal ayin zayin, gitu, ya. Jadi kelihatannya saya bilang, wah ini biasa beli buntut ini kalau gitu. Biasa buntut, jadi dia pakai buntutnya aja gitu. Oke, saya kira itu sebagai ini saja, ya, sebagai penjelasan sedikit. Nah, hari ini adalah satu hari Sukkot dan kita bersukacita untuk itu. Dan setelah dari tahun 99 kita merayakan Hari Raya Sukkot. Dan selalu Hari Raya Sukkot itu bukan saja sukacita, pujian, memang semua itu ada, ya. Tetapi sebetulnya setiap hari raya itu pengajaran. Jadi kita memang mesti dapat ininya, apa inti, core-nya itu apa? Apa intinya dari hari raya ini? Dan tahun ini saya mengangkat tema ini, Sukkot, kelahiran Mesias, kemanusiaan atau keilahian, ya. Jadi apakah kelahiran itu bicara tentang kemanusiaannya saja, atau kelahiran juga bicara tentang keilahiannya? Apakah itu terpisah? Apa dua-duanya itu dia baik kemanusiaan maupun kelahirannya, kemanusiaan maupun keilahiannya itu muncul waktu dia lahir. Dan kita akan melihat ini dengan tayangan PowerPoint berikut. Ya, saudara, jadi pertama, ya, yang ingin saya sampaikan, jadi ada tiga hal, ya. Pertama, saya ingin meninjau waktu kapan dia itu lahir menurut catatan Injil. Kemudian yang kedua, bagaimana kemanusiaannya dalam hubungan dengan kelahirannya, dan yang ketiga, bagaimana kelahirannya itu menyatakan keilahiannya sekaligus. Jadi kita mulai dengan Yohanes pasal 1 ayat 14, bilang begini.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mula pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dengan Tuhan, dan firman itu juga adalah Tuhan. Lalu ayat 14-nya ini dia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara, kita lihat di sini perkataan diam. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia saja, maka firman ini jadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dia bersama dengan kita. Dan betul, itu adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Nggak salah seperti itu. Tapi kemudian waktu kita mulai melihat, kita tahu bahwa Injil yang kita punya sekarang itu ditulis itu bukan dalam bahasa Indonesia. Originalnya itu ada dalam naskah yang ada, naskah asal dari semua terjemahan yang ada. Injil yang ada itu adalah dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greka. Matius mengatakan bahwa Matius itu ditulis juga dalam bahasa Ibrani, tetapi naskahnya belum ditemukan sampai sekarang, sehingga yang ada adalah dalam bahasa Yunani. Nah, waktu kita lihat ini perkataan diam di sini, maka dalam bahasa Yunani tadi saya cek ya, itu pakai perkataan eskenosen. Eskenosen. Jadi dari kata apa? Dari kata skeno. Ini ada skeno ya, dari skeno. Jadi dia skeno di antara kita. Nah, sekarang setelah kita lihat skeno ini apa ini? Lalu kita ingat satu prinsip dalam mempelajari Alkitab atau menafsir Alkitab, Scripture explains Scripture. Ayat itu dijelaskan oleh ayat Alkitab yang lain. Nah, kita lihat bahwa perkataan skeno itu merujuk kepada kemah, kepada pondok yang ditulis di dalam Torah, dan itu adalah juga merujuk kepada satu perayaan dengan simbol pondok daun. Lalu bagaimana itu bisa ditunjukkan? Saya tunjukkan berikut. Nah, kita lihat di dalam Imamat pasal 23 ayat 39 ya. Jadi kita lihat bahwa tadi Yohanes 1:14 itu ada perkataan skeno, dan sekarang kita mau coba cari perkataan ini ada nggak di dalam kitab suci di ayat-ayat yang lain. Ada nggak ini mempunyai hubungan dengan sesuatu yang memang dikerjakan atau dipraktekkan di dalam lingkungan orang Israel. Jadi Imamat pasal 23 ayat 39, akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu pengumpulan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan. Berarti perayaan di sini pakai perkataan hak. Hak itu perayaan atau perkumpulan dengan penuh sukacita. Bagi Yod-Heh-Wav-Heh 7 hari lamanya, bagi Adonai 7 hari lamanya. Ada yang mengatakan itu baca dengan Yahweh, oke. Ada yang membaca dengan Yehovah, itu oke juga. Tapi orang Israel itu memakai istilah Adonai 7 hari lamanya. Jadi dari Imamat pasal 23 ayat 39 ini kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan umatnya Israel untuk berkumpul pada tanggal 15 bulan ke-7. Pada tanggal 15 bulan ke-7 itu kapan, saudara? Itu hari ini ya. Ini saat ini tadi lewat jam 6, ini sudah hitungannya tanggal 15 Tisri, bulan Tisri. Jadi kita kumpul saat ini tepat pada waktu yang Tuhan perintahkan. Nah, itu memang kita sejak 16 tahun yang lalu kita sudah melakukan hal ini. Dan itu adalah perayaan penuh sukacita, hak ya. Kali itu hak Sameah. Nanti kita mengucapkan selamat dengan hak Sameah. Itu perkataan sukacita ya. Selamat hari raya penuh dengan sukacita. Nah, kemudian di ayat 42-nya tadi ini Imamat 23:39, kemudian di ayat 42-nya itu ditulis di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang Israel asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Nah, saya kasih warna di sini, warna hijau, memang itu pondok daun. Pondok daun. Nah, di depan itu ada pondok daun ya, di depan di halaman itu, dan saudara bisa lihat itu ada pondok daun. Pondok daun. Nah, sekarang kalau kita lihat kitab suci, Musa menulis dalam bahasa Ibrani. Dia nggak bisa bahasa Greka, dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia nulis dalam bahasa Ibrani. Dan dia tulis pakai perkataan untuk ayat ini ya, saudara bisa cek
Sukkot. Pakai perkataan Sukkot. Lalu kemudian kira-kira 300 tahun sebelum Mesias lahir, kitab suci Ibrani, Torah dan kitab Nabi-Nabi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan kitab yang terjemahannya itu, hasil terjemahannya dalam bahasa Yunani itu disebut Septuaginta. Di dalam Septuaginta itu pakai perkataan untuk Sukkot ini, dia pakai perkataan skenais, jadi jamak ya. Nah, jadi skenais itu berhubungan dengan skenos, skeno tadi itu jadi satu, ini skenais itu banyak, pondok-pondok. Lalu kita bisa melihat ini mulai ada hubungannya, bahwa di dalam bahasa Yunani itu skenais itu merujuk kepada satu peristiwa, yaitu ketika orang Israel keluar, dia tinggal di pondok-pondok, dan kemudian Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan satu hari raya yang disebut Pondok Daun atau Sukkot. Kamu harus tinggal 7 hari lamanya ya. Jadi kita lihat ini juga Pondok Daun, di situ Sukkot, di Septuaginta skenais lagi. Kemudian supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok. Itu juga pakai lagi perkataan yang sama, Sukkot, skenais. Selama aku menuntut mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, akulah Yod-Heh-Vaveh Elohimmu. Jadi kita bisa lihat di sini tadi waktu Yohanes dia menulis bahwa firman itu skeno di antara kita, maka itu disebut di dalam tafsir Ibrani itu sebagai remes, bahwa dia memakai satu peristiwa, satu hal untuk mengucapkan sesuatu yang paralel. Jadi waktu dikatakan dia tinggal di antara kita, dia berkemah di antara kita, dia seperti memberikan satu hint, satu petunjuk, right ya, petunjuk, memberikan petunjuk bahwa dia lahir pada hari raya Sukkot. Ya, berhubungan dengan skeno yang dilambangkan dengan pondok daun. Ya, jadi dari situ ini adalah salah satu cara melihat bagaimana kelahiran Yeshua Mashiach dengan satu teks, dengan satu ayat, ya, lalu memakai istilah. Tapi ada cara lain itu tapi lebih panjang dan mengambil waktu. Ya, saya kira saudara pernah berdapat itu di tempat yang lain, ya, di tahun yang lain. Lalu kita akan lihat bahwa ini satu contoh bahwa kita melihat kitab suci ini perlu memakai bahasa yang lebih ya, bahasa originalnya, barangkali kita bilang bahasa asal dan bukan hanya dalam bahasa Indonesia. Jadi ini catatan waktunya berikut. Nah, kita coba lihat gambarnya. Ini seperti ini pondok daunnya. Ini ada sisi-sisinya, ada tiangnya begini, lalu ada daun di atasnya, orang bisa melihat langit dari sana. Berikut. Nah, ini orang-orang Yahudi yang sedang membangun ini sukanya. Ini gambar lagi ada dihias dengan buah-buah, ya, dihias dengan buah-buah seperti ini juga dihias dengan buah-buah. Dan saya rasa dengan cara itu lalu pohon terang 5 Desember itu memakai juga lama-lama begini, tapi dari kaca. Sementara ini dari buah sesungguhnya. Berikut. Nah, ini juga gambar yang lain, ya. Ini kita lihat beberapa tahun yang lalu kita ada di Israel juga waktu Sukkot, dan bentuk seperti ini banyak sekali di sana, bertaburan di mana-mana. Setiap rumah bikin. Nah, jadi kita bisa melihat dengan suasana seperti itulah dia datang skeno dan dia bersuka bersama dengan umatnya. Dia tinggal dalam sukacita dalam perayaan hari raya Sukkot. Ya, itu waktu berikut. Nah, sekarang kita lihat bahwa hari raya Sukkot itu di sini hari raya Sukkot pondok daun. Itu adalah hari raya ke-7. Hari raya ke-7 mulai dari Pesak atau Paskah, kemudian roti tidak beragi, buah sulung, roti tidak beragi, buah sulung untuk kebangkitan, ya, buah sulung kebangkitan, kemudian Shavuot atau Pentakosta, kemudian Yom Teruah atau Rosh Hashanah yang tadi saya jelaskan, itu tanggal 1 Tisri, terus tanggal 10 bulan Tisri itu Yom Kippur, dan kemudian ini hari raya ke-7. Dan ini ditulis di dalam Imamat pasal 23.
8 hari raya ditambah Sabat. Jadi Sabat ini adalah hari raya mingguan, sementara 7 hari raya yang lain itu dalam 1 tahun. Jadi merupakan siklus. Dari tahun ke tahun kita terus menjalani ini, dan ini adalah perjalanan rohani. Kita mulai dengan Pesak, kita dimerdekakan dari dosa. Kemudian di sini dalam Shavuot kita diberdayakan oleh Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Kemudian di sini ya melalui hari raya ini kita lihat di Sukkot ini kita akan memerintah bersama dengan Yeshua waktu dia datang. Jadi ini merupakan satu siklus dan siklus pengajaran rohani bagi setiap orang percaya. Berikut. Dan umat yang pertama kali diberi ini adalah, kita harus akui bahwa itu adalah Israel. Itu adalah Israel. Bukan bangsa-bangsa nggak tahu apa-apa untuk itu, tetapi itu adalah yang pertama adalah Israel. Dan kita lihat bahwa mereka menjalankan ini sejak zaman Mose. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga berikut bahwa Mesias juga menjalani ini. Semua ini dijalankan oleh Mesias. Bahkan 7 hari raya itu bicara tentang Mesias. Semua hari raya ini bicara tentang Mesias. Pesak adalah kematiannya, roti tidak beragi, itu bahwa dia sebagai roti tidak beragi yang turun dari surga.